minggu hari ini yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan dari sini. Seluruh jemaat Tuhan baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan dekat bilik Natan Melech, pegawai istana, yang tinggal di gedung samping istana. Samping juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sotoh tempat peranginan Ahas yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelantaran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala
dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian pembacaan nas renungan pada kita di minggu hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah melalui live streaming pada saat ini, kita semua tentu ingin berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi ketika kita sudah terlalu jauh terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan nilai-nilai kekristenan, atau kita sudah hidup di dalam dosa dan kejahatan, sehingga sebagai orang Kristen kita sudah hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Maka memang hal yang sangat normal ketika kita ingin kembali hidup baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya saja kita harus sadari bahwa kelemahan kita sebagai manusia adalah sangat susah untuk menemukan starting point atau titik awal perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Although orang-orang Kristen yang sudah lama hidup di dalam dosa dan kejahatan ingin menemukan titik awal atau starting point untuk kembali hidup sebagai normal orang-orang Kristen. Kita mulai bertanya, kapan saya mau mulai berubah? Kapan saya mau mulai hidup, memulai hidup yang baru? Jadi menemukan starting point atau titik awal itu sangat penting bagi kita untuk kita berubah secara radikal ke arah hidup yang lebih baik. Misalnya saya katakan kita ingin berhenti merokok. Mungkin saya yakin 90% dari orang perokok ingin berhenti merokok. Saya juga dulu mantan perokok begitu. Sangat susah untuk berhenti merokok itu. Titik awalnya apa? Kadang setiap hari, mulai besok saya tidak merokok lagi. Tapi entah kenapa bangun pagi, sarapan, tangan sudah latah mengambil rokok. Merokok lagi, nggak jadi deh berhenti merokok. Jadi starting pointnya itu, titik awalnya itu sangat penting bagi kita untuk perubahan radikal itu. Karena kalau tidak demikian, sangat sulit. Atau kita ingin memulai pola hidup yang sehat, misalnya kan, mulai besok saya olahraga dulu pagi-pagi supaya sehat, jantung kuat. Tapi entah kenapa sudah jam 5 bangun tidak bisa, malas bangun, besok aja deh, nggak jadi juga, begitu kira-kira. Atau kapan kita mulai menjalani hidup yang katakanlah selama ini saya tidak rajin beribadah ke gereja atau di pertangyangan week atau ibadah-ibadah anak poso bulung, pemuda-pemudi, saya ingin deh ikut mulai besok. Entah kenapa malas selalu datang. Nah, starting point itu sangat sulit. Kapan titik awalnya saya lakukan? Kalau bahasa Batak kan seperti lagu dikatakan sian dia do mulai yoku. Lau memulai ngulunai baru. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita sangat sulit untuk menemukan titik awal itu? Penyebab dari sulitnya kita menemukan starting point atau titik awal dalam perubahan hidup adalah yang pertama itu karena pola pikir yang sudah tertanam sejak kecil. Jadi muncul kebiasaan yang selalu diulang-ulang. Itu pola pikir. Jadi ketika pola pikir dari kecil kita dang boy songonon, di nana tua-tua orang tua jangan nggak boleh. Maka setiap kita ingin selalu nggak boleh, selalu nggak boleh. Ketika anak kita ingin mulai belajar melompat, jangan nanti kamu sakit kaki. Jangan selalu. Jadi pola pikir itu tertanam sejak kecil. Akhirnya sulit menemukan itu. Atau katakanlah waktu saya sekolah minggu dulu di kampung di Sidikalang, dikasih orang tua saya uang sekolah minggu ya, biasa ya, uang sekolah minggu 100 rupiah. Dulu masih 100 rupiah ya. Ada masih uang 25 rupiah, ada 50 rupiah. Dulu ada, sekarang sudah
Tidak ada lagi ya, udah susah. 500 yang paling kecil. Jadi sebelum memberikan persembahan, ini udah kebiasaan. Singgah dulu di kedai, tempat warung jajan-jajan, tukar. Jadi harus tukar uang dulu persembahan, baru kasih. Jadi tidak bisa masuk ke gereja kalau belum menukar persembahan dulu. Jadi kebiasaan yang sudah tertanam sejak kecil, itu selalu berulang-ulang. Akhirnya sulit menemukan titik awal perubahan. Sangat sulit tuh bagi saya dulu waktu kecil, dikasih uang 100, langsung kasih ke persembahan. Sangat sulit, karena apa? Kebiasaan itu, tukar uang dulu. Supaya ada uang jajan, begitu kira-kira. Supaya kita boleh kasih persembahan 50 rupiah untuk uang jajan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hilangnya zona nyaman. Jadi memang untuk menemukan starting point itu sangat sulit. Karena apa? Kita takut kehilangan zona nyaman. Butuh proses yang katakanlah keras dan kritis. Mungkin ada dari antara kita yang selama ini mungkinlah katakan hidup tidak karuan berserta kawan-kawan, lalu apalagi anak muda, lalu kita ingin mulai besok saya menjadi orang baik, begitu kira-kira. Mulai sogok merminggu nak mau. Kan? Lalu orang langsung teman-teman kita petang burju doh, langsung gitu. Itu hilang zona nyaman kita selama ini bersama teman-teman. Pas situ doh, baru situ orang songoni. Jadi itu kehilangan zona nyaman ini sering kita kembali lagi kepada kebiasaan itu. Takut kita dikatain orang sok hebat, sok pendeta, sok sintua, sok menjadi orang yang baik. Kehilangan zona nyaman. Akhirnya kita kembali kepada kehidupan kita yang semula lagi, yang hidup di dalam dosa itu. Sulit, ya sakit memang begitu. Dan yang terakhir, karena belum ada pemicunya. Memang pemicu ini sangat penting. Karena pemicu ini yang membuat kita memiliki tekad yang kuat. Karena kalau tidak ada pemicunya, sangat sulit untuk berubah secara radikal dan drastis. Tetapi memang mau tidak mau kita harus tetap sabar dalam melakukan perubahan itu. Walaupun seringkali perubahan itu tidak selalu datang dengan seperti yang kita pikirkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang titik awal itu perlu dipaksa. Seringkali ada saat-saat yang kritis dan situasi-situasi yang keras membuat kita mulai berubah. Saya katakanlah contoh, bahwa seringkali orang-orang berhenti merokok karena dia sudah mulai masuk operasi bypass jantung, gitu kan? Ada situasi yang kritis. Selama dia belum itu, paso mamar sapi, masih sehat dok, kan gitu kira-kira. Tak pula buai. Tapi ketika sudah di bola sate jantungnya, mulai sogot dan mati sak biau ni nebana. Jadi ada situasi kritis yang memaksa kita untuk berubah. Dan itu penting, harus dipaksa. Karena kalau tidak, susah untuk berubah tadi. Maka titik awalnya itu apa tadi? Operasi bypass jantung. Karena kalau tidak, ya tidak berhenti merokok. Begitu kira-kira. Bagi orang-orang yang berkeinginan berhenti ya. Ada saja memang orang, mati mari sabnina, pulawai kan? Itu yang pertama. Yang kedua memang kita lihat bagaimana kekuasaan-kekuasaan yang korup di dunia ini, banyak pemimpin-pemimpin dunia ini kan. Akhirnya apa? Dia dihentikan oleh demonstrasi yang besar kan, diturunkan secara tidak hormat. Jadi kekuasaan yang korup itu bisa hancur memang. Diturunkan secara paksa oleh rakyat. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat bagaimana situasi kita pada saat ini, yaitu pandemi. Memaksa kita untuk hidup di dalam sebuah kebiasaan baru, itu kan new normal. Kita baru dengar istilah ini sebenarnya setelah ada pandemi, new normal. Karena apa? Karena ini normal yang baru. Sebelum ada pandemi, saya ambil contoh, maaf ya, kalau ada orang berbicara dengan kita memakai masker, kita merasa tidak dihargai kan? Kan? Itu merasa tidak dihargai. Tapi ketika ada pandemi, itu bukan persoalan tidak dihargai, new normal. Ini kebiasaan yang baru. Dulu saya benci kalau ada orang ngomong ke saya pakai masker. Sepertinya kan saya itu nggak enak ya begitu ya. Nah baru naing. Bahasa pakai masker supaya kata itu. Itu pikiran nih betul. Tapi sekarang kalau orang yang tidak pakai masker nggak bisa usia nih, itu dia new normal.
dipaksa oleh situasi kita untuk hidup dalam kebiasaan yang baru. Yang dulu tidak begini, harus begini. Misalnya katakanlah ini gereja kita pada saat ini kan, bagaimana kita dipaksa untuk mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming yang tidak pernah terjadi selama ini. Atau dia dulu tahu live streaming, tangarung tabu mengida HP mabegi zamita, harus langsung. Dulu ya, tapi ketika pandemi memaksa kita untuk hidup berjauhan begini. Atau adat Batak, malu tabereng adat Batak kan, malu najolo adat Batak kan wajib diulus sonno yang ulus nih. Karena kalau oleh dilihat songoni dan pas ini tuh, dan pas oleh dilihat lulus si songoni tidak pas. Tapi ketika pandemi terjadi, ya memang harus begitu. Ulus tidak lagi maaf ya, diuluskan kalau ada kan. Kalau nilian nama songoni, selesai. Dan kita harus menerima itu sebagai apa? Sebagai kebiasaan baru. Melalui apa? Melalui pandemi. Ada situasi yang kritis untuk memaksa kita untuk berubah dan menerima sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak terima. Itu titik awalnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada hari ini adalah menceritakan tentang sebuah reformasi, di mana Yosia melakukan sebuah perubahan yang radikal di dalam umat pilihan Allah, yaitu Yehuda dan Yerusalem pada saat itu. Ini yang disebut reformasi Yosia. Jadi di dalam istilah teologi atau Alkitab sejarah Israel, reformasi Yosia ini sangat penting. Ini sangat penting reformasi Yosia. Karena apa? Karena umat Allah telah puluhan tahun hidup memberontak kepada Allah dengan menyembah dewa-dewa. Kenapa? 52 tahun Manase kakeknya Yosia dan juga Amon bapaknya Yosia hidup dengan tidak setia kepada Tuhan. Kita lihat Manase dan Amon itu memberi ruang yang luas bagi tumbuhnya praktek-praktek penyembahan di seluruh wilayah Yehuda. Kalau selama ini orang Yehuda hidup di dalam kejahatan, mungkin tidak begitu dengan rajanya. Rajanya selalu mengingatkan. Tetapi ini Raja Manase, kakeknya Yosia, bapaknya Yosia yaitu Amon, justru memberi ruang yang luas untuk hidup berhala. Kita lihat bagaimana penyembahan kepada Dewi Matahari di Babel, Dewi Astoret di Sidon, Dewa Kamos di Moab, Dewa Milkom Amon. Ini adalah bukti suburnya penyembahan berhala di wilayah Yehuda. Jadi raja justru membiarkan, bahkan di bait Allah itu tidak direnovasi, tidak pernah dibersihkan, justru dibuat di situ di bait Allah penyembahan berhala. 52 tahun dipimpin oleh raja. Nah, disinilah kisahnya berawal ketika Yosia diangkat menjadi raja umur 8 tahun. Jadi Yosia diangkat menjadi raja 8 tahun, bayangkan. 8 tahun dia sudah diangkat menjadi raja. Akhirnya di dalam pemerintahannya tahun ke-16 atau ke-18 saya ingat, dia memperbaiki rumah Tuhan di Yerusalem yang sudah kumuh. Bait Allah yang sudah rusak, yang diisi dengan berhala, diperbaiki dengan menggunakan uang-uang persembahan yang dikumpulkan oleh rakyatnya. Direhab bait Allah ini berserta seluruh bangsa Yehuda. Tetapi dalam usahanya untuk merenovasi rumah Tuhan atau bait Allah itu, ditemukanlah sebuah kitab. Jadi ketika mereka mulai merenovasi rumah gereja itu, katakanlah gereja saat ini dulu bait Allah, direnovasi semua, dapat satu kitab. Ada kitab kan gitu kira-kira. Ada kitab apa ini? Dan ketika diteliti ternyata kitab itu adalah hukum perjanjian antara umat Allah dan Allah Israel, Allah Yahweh, yang isinya itu sejajar dengan Ulangan pasal 12 sampai pasal 16. Jadi kitab itu ditemukan, dilihatlah bahwa isinya itu hukum perjanjian Allah antara Allah dan Israel. Itu isinya ada di kitab Ulangan 12 sampai 26. Nah, penemuan inilah merupakan landasan utama bagi Yosia untuk memperbaharui kehidupan Yehuda secara menyeluruh. Inilah titik awal dari Raja Yosia untuk melakukan sebuah reformasi spiritualitas seperti tema kita pada saat ini, yaitu bangsa pilihan Allah harus kembali
kepada jati dirinya sebagai umat pilihan Allah, yang selama ini sudah hidup di dalam dosa, yang selama ini sudah menyembah dewa-dewa Baal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa strategi Yosia untuk melakukan pembaharuan? Pertama, ketika Yosia menemukan kitab itu, dibacakanlah ke seluruh umat Israel. Kita lihat di ayat 21. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda di Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang-orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dikumpulkan semua. Setelah dikumpulkan, dibacalah kitab itu. Inilah kitab perjanjian Allah, begitu kira-kira. Nabi Hilkia membacanya. Dibacalah hukum perjanjian antara Allah dan bangsa Israel tersebut. Lalu pada saat itu setelah dibaca, Raja Yosia merobekkan jubahnya. Itu simbol. Supaya apa? Mereka memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang menyembah dewa-dewa berhala pada saat itu dan memulai hidup yang baru. Saya tidak tahu apa ada hubungannya dengan, kalau saya pernah lihat video, saya tidak tahu ini apakah tradisi Batak atau tidak. Ketika ada dua orang pacar, katakan laki-laki dan perempuan yang sedang pacaran, saya lihat video kemarin di Facebook begitu, ketika pacarnya mati begitu, yang laki-laki mati, belum menikah, jadi mati. Lalu si perempuan ketika mayatnya ingin dikuburkan, si perempuan mengambil sapu tangan, dirobeklah sapu tangan ini begitu kira-kira. Hera Oma persirangan, gitu ya, dirobek begitu. Takut tidak ada hubungannya dengan, tapi itulah mungkin simbol bagaimana kita memulai hidup yang baru, gitu kira-kira. Saya akan hidup tanpamu, begitu kira-kira. Mulai di adat Batak itu ya. Lalu Yosia juga merobekkan jubahnya dan meninggalkan seluruh kehidupan berhala pada saat itu. Itu yang pertama dilakukannya. Yang kedua, dia memulai dari diri sendiri. Bahwa Yosia sebagai raja dan seorang pribadi membuat sebuah pernyataan di ayat 3. Saya hidup dengan mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu. Jadi Yosia itu membuat pernyataan, saya akan hidup sesuai dengan perjanjian Tuhan mulai saat ini dan ke depannya. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Jadi pemimpin harus menjadi teladan. Ketika pemimpin hidup di dalam dosa, kejahatan, hidup menyembah dewa Baal, maka rakyatnya pada saat itu juga ikut menyembah dewa Baal, yaitu Manasye dan Amon. Lalu ketika Yosia mengatakan, mulai saat ini kita kembali berbalik kepada Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, maka seluruh bangsanya ikut mendukung perjanjian itu. Maka pemimpin sangat penting perannya. Kita semua sebagai pemimpin, katakanlah sebagai orang tua, kita pemimpin bagi anak-anak kita. Sebagai penatua, kita pemimpin di wilayah kita masing-masing. Sebagai pendeta, kita pemimpin juga di gereja kita. Maka itu sangat penting perannya untuk menjadi teladan. Ketika pemimpinnya sudah hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jangan salahkan anggotanya juga akan mengikutinya. Maka pemimpin sangat penting untuk menarik atau mengajak seluruh yang dipimpinnya untuk hidup sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jangan kita menyuruh anak-anak, gereja, kita tidak mau ke gereja. Begitu kira-kira. Maka pemimpin harus menjadi teladan melalui perbuatannya dan memberikan sebuah pernyataan seperti Yosia, mulai saat ini saya akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghanguskan praktek-praktek politeisme dan seluruh artefaknya itu. Dia menyingkirkan para manusia yang terlibat. Kita boleh lihat ayat 9 kan, bagaimana imam-imam penyembah berhala itu semua itu disingkirkan, dibuang semua. Tidak boleh naik ke Yerusalem ke mezbah Tuhan karena kalian sudah hidup dalam berhala. Para laki-laki dan perempuan juga kita lihat bagaimana dihancurkannya praktek ibadah pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera, semua dihancurkan. Kemudian menghancurkan simbol-simbol peralatan politisme, mengeluarkan dan membakar seluruh perkakas-perkakas untuk Baal dan Asyera dan segala tentara langit.
Jadi semua itu dihancurkan oleh Yosia dengan memulai hidup yang baru. Nah, inilah strategi-strategi yang dilakukan oleh Yosia untuk membaharui hidup umat Israel pada saat itu. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang dapat kita renungkan di bagian ini adalah kegigihan Yosia, di mana Yosia sangat gigih untuk membersihkan segala hal yang berkaitan dengan berhala di daerah Yehuda, bahkan di seluruh Israel. Nah, ini jugalah yang harus terjadi di dalam hidup kita masing-masing, bahwa kita harus menghancurkan seluruh dosa yang ada di dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan kita, perbuatan-perbuatan kita yang ada di dalam pikiran kita atau yang kita lakukan secara langsung. Maka jangan sisakan sedikit pun kehidupan Anda yang lama itu dari dosa itu tinggal pada saat ini. Kita harus mematikan dosa tanpa memberikan toleransi sedikit pun kepada dosa itu. Yosia telah melihat apa yang terjadi pada bangsanya. Karena apa? Karena seluruh kerusakan dan hukuman yang terjadi adalah karena mereka sujud kepada berhala. Jadi jangan mau menyembah berhala. Lalu pertanyaannya, apakah kita masih menyembah berhala? Tentu tidak, seperti yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Tapi hati-hati, bahwa di zaman modern sekarang ini sudah muncul berhala-berhala yang baru. Bukan seperti artefak-artefak tadi itu, atau patung-patung, atau bukit-bukit, atau apalagi itu mesbah-mesbah. Bukan lagi seperti itu, berhala-berhala yang baru. Bahwa ada banyak agama-agama baru pada saat ini yang menjadi berhala bagi manusia. Kita lihat di India ini, virus corona telah berubah menjadi sembahan yang baru. Itu namanya menjadi Dewi Corona Mai. Itu menjadi sembahan dari orang-orang pada saat ini di India. Ada juga katakanlah Anthony Lewandowski. Dia ingin mencetuskan agama baru yang berlanjut dengan dibangunnya sebuah robot yang bernama Godhead, yang diklaim bahwa robot Godhead ini memiliki kecerdasan yang melampaui manusia, yang nantinya akan menjadi Tuhan bagi manusia pada saat ini. Itu yang disebut dengan way of the future. Jadi si Anthony Lewandowski ini adalah seorang ahli katakanlah IT yang begitu hebat. Dia ingin mendirikan agama baru yang bertuhankan kecerdasan buatan manusia dan menjadikan kecerdasan buatan itu di atas segala hanya dan menjadi Tuhan atas manusia. Maka hati-hati, teknologi yang ditemukan manusia pada saat ini bisa menjadi berhala ketika kita memuja itu lebih daripada sepatutnya. Walaupun itu sangat membantu kita kan, IT. Kalau tidak ada IT bagaimana kita sekarang beribadah secara live streaming. Tetapi IT itu kecerdasan buatan manusia itu sudah mulai menjadi Tuhan manusia pada saat ini. Apalagi di negara-negara yang maju pada saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira firman Tuhan Alkitab ini cukup bagi kita. Tidak kurang tidak lebih. Bahwa Alkitab sangat cukup bagi kita jadi penuntun hidup pada saat ini. Artinya perubahan terjadi saat apa? Saat kita kembali ke Alkitab. Temukan Alkitab itu pada hari ini di dalam hatimu. Ketika Yosia merenovasi bait Allah, menemukan kitab itu, maka kita juga pada saat ini harus back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Mari temukan kembali Alkitab yang selama ini kita simpan di rak lemari, yang tidak pernah kita buka lagi. Ambil pada saat ini dan baca itu setiap hari. Karena apa? Karena itu menjadi panduan bagi kita untuk menjalani hidup kita di dunia ini. Karena Alkitab itu menjadi penuntun. Kalau bahasa IT disebut dengan GPS. Karena GPS ini akan menuntun jalan bagi kita. Alkitab ini akan menjadi penuntun. Kalau GPS kan, kalau kita buat rute, mulai kita jalan. Ketika kita belok salah arah, dia akan memperingatkan, Anda salah, putar balik, begitu kira-kira. Nah, Alkitab tujuannya juga begitu. Ketika Anda sudah mulai lari dari jalur yang difirmankan oleh Tuhan, coba bahasa Alkitab, Anda salah, maka Alkitab akan mengingatkan kita untuk kembali lagi kepada jalur yang benar. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita kembali ke Alkitab dan membacanya pada saat ini. Karena Alkitab itu menjadi peta atau GPS
atau kompas untuk orang-orang dunia yang memberitahu kita posisi kita tersesat atau benar atau salah atau di jalan yang mana, karena itu akan menuntun kita di sepanjang perjalanan hidup kita supaya kita tetap di dalam jalur yang benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan dan tidak memuja berhala-berhala yang baru di dalam dunia ini. Amin. Tuhan memberkati